Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fase bencana pada banjir yang terdiri dari pre-bencana banjir, saat bencana banjir, dan pos bencana banjir. Kelompok kami beranggotakan Dewi Anissa, saya sendiri, Dinda Amaliani Putri, Venosita Sari, Hilda Natasya, Lulu Nabila, Lutfan Rizky, Lutfia, Mita Aprilia, Mutia Hayati, Muhammad Yusuf, Nadila Triandini, Novia Nur Anggreni, Novita Fili, Rea Tania Cahyani, Rina Tri, Siva Denisa, Silviatul Muafika, Ratna Devi Putri, Yukarina Rita Uzan, dan Yosi Sabitri. Kepada pemateri dipersilakan. Ini saya akan menjelaskan tentang bencana banjir. Yang pertama, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia yaitu adalah banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Dan banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Apa sih penyebab dari banjir itu? Penyebab banjir bisa sangat beragam dan membahayakan keselamatan jiwa. Banjir bisa saja terjadi karena banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Secara umum, ada beberapa penyebab terjadinya banjir, antara lain air sungai yang meluap. Mengeluapnya air sungai yang terjadi merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya banjir. Meluapnya air sungai ini bisa saja disebabkan karena adanya pengendapan di dasar sungai. Nah, endapan yang terjadi bisa disebabkan karena turunnya hujan dalam waktu yang cukup lama gitu. Sehingga sungai kehilangan daya tampungnya terhadap air tersebut. Terus ada juga banjir yang terjadi di muara. Banjir ini terjadi di bagian muara yang biasanya disebabkan oleh perubahan cuaca gitu, di mana pada keadaan tersebut terjadi proses naik atau pasangnya air laut. Upaya yang dapat dilakukan pada tingkat masyarakat, keluarga, dan individu pada tahapan preparedness bencana banjir. Yang pertama adalah dengan menempatkan barang berharga dan elektronik di daerah yang tinggi. Contohnya seperti televisi di sini ditempatkan di daerah yang tinggi beserta elektronik lainnya. Yang kedua yaitu kita bisa menyimpan alamat dan nomor telepon yang penting untuk dihubungi, seperti posko bencana alam di 129, lalu Badan SAR atau Search and Rescue di 115, lalu bantuan khusus banjir di 021 345 9444. Ketiga adalah menyediakan barang-barang kebutuhan darurat saat memasuki musim penghujan, sekaligus siaga akan bencana banjir, terkhusus untuk wilayah yang sering terkena banjir. Untuk barangnya adalah yang pertama kotak P3K. Kotak P3K itu berisi obat-obatan yang dibutuhkan untuk masing-masing individunya. Yang kedua adalah masker. Yang ketiga adalah peluit. Peluit digunakan untuk meminta tolong saat darurat terjadi. Yang keempat adalah uang cash. Uang cash diperlukan untuk membeli barang-barang atau keperluan yang dibutuhkan ketika nanti banjir. Yang kelima adalah kita menggunakan handphone.
Handphone itu untuk memberikan informasi atau mencari bantuan. Yang keenam adalah yang pastinya adalah makanan tahan lama. Kita membutuhkan asupan nutrisi. Dan sekaligus yang ketujuh itu air minum. Karena saat banjir tiba, kita jarang sekali menemukan air minum yang baik. Yang ketujuh adalah senter. Ini untuk alat penerangan. Yang kedelapan kita butuh pakaian. Yang kesembilan itu radio. Jika tidak ada radio, kita bisa menggunakan handphone karena di handphone sekarang udah ada radio. Hal ini untuk sumber informasi setelah bencana. Selanjutnya adalah dokumen atau surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana. Keempat, pindahkan barang-barang rumah tangga seperti furnitur ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya seperti barang-barang penting kayak lemari, kulkas, dan barang-barang berharga lainnya pindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Pindahkannya bisa dengan ganjel dengan kayu atau batu bata di bawahnya. Atau juga bisa pindahkan barang-barang tersebut ke rumah lantai 2 yang aman. Langkah yang kelima yaitu menyiapkan surat-surat penting di dalam tempat yang tinggi dan aman. Sekian dan terima kasih. Tindakan prebencana atau langkah yang dilakukan sebelum banjir melanda, salah satunya dengan pengerukan atau pembentukan sungai atau pembuatan saluran drainase. Tahap selanjutnya adalah tahap saat bencana. Saat bencana banjir datang, tindakan yang dapat dilakukan antara lain ketika melihat air datang, jauhi secepat mungkin daerah banjir. Segera selamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya, matikan listrik di dalam rumah atau menghubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah terdampak banjir. Hal ini harus diperhatikan karena arus listrik sangat berbahaya jika tidak dimatikan. Karena apabila listrik terkena air dan kita menyentuh kabel listrik, maka kita akan tersengat listrik. Selanjutnya, hindari berjalan di dekat saluran air, sebab beresiko terseret arus banjir, karena arus air sangat kencang pada aliran tersebut. Yang keempat, jika ada air terus naik, letakkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat yang lebih aman. Contoh-contohnya itu seperti surat-surat yang berharga. Yang kelima itu, perhatikan jalur evakuasi yang tersedia. Jangan sampai karena kita panik, kita malah mengambil jalur yang salah. Keenam itu, jika memungkinkan, pergilah ke tempat penampungan atau seperti shelter yang tersedia di daerah tersebut. Selanjutnya, pada fase bencana, mengevakuasi dan mengungsikan korban bencana banjir ke tempat yang lebih aman, sesuai dengan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan komponen masyarakat seperti TNI, Polri, Basarnas, Satkorlak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tim evakuasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan struktur yang telah dibuat. Ini untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi saat proses penyelamatan. Next, menjelang evakuasi, masyarakat diharapkan untuk mempersiapkan barang yang akan dibawa. Kalau bisa yang penting-penting aja ya, untuk meminimalisir bawaan yang terlalu banyak sehingga bisa menghambat proses evakuasi. Matikan sumber api dan sumber listrik. Kunci pintu dan jendela rumah. Pada saat evakuasi diharapkan untuk selalu bertindak dengan tenang dan tidak panik. Nah, selanjutnya pada fase bencana yang perlu kita perhatikan adalah membawa barang-barang penting atau dokumen penting seperti alat komunikasi dan juga
juga akte ataupun kartu keluarga. Kemudian kita menggunakan baju yang mudah dipakai dan memprioritaskan masyarakat yang rentan terhadap bencana seperti manula, orang disabilitas, lansia, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mengikuti instruksi dari petugas dan jangan bertindak di luar instruksi. Memberikan bantuan seperti makanan, pakaian, dan peralatan kebutuhan lainnya, serta pelayanan kesehatan darurat kepada korban. Mencatat lokasi dan mencatat jumlah korban bencana banjir. Tahapan pemulihan atau mengembalikan suatu kondisi alam yang rusak akibat bencana alam ke seperti semula. Tetapi untuk pemulihan ini tidak hanya pemulihan secara fisik saja, pemulihan secara lingkungan fisik saja, tetapi untuk korban bencana alam itu juga perlu diberi pemulihan juga, baik secara fisik maupun mental. Di sini saya akan memberikan contohnya. Pelayanan kesehatan ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui pemulihan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Pemulihan sosial ekonomi budaya ditunjukkan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana. Pemulihan keamanan dan ketertiban ditunjukkan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Pemulihan fungsi pelayanan publik ditunjukkan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial penting dan menghidupkan kembali roda perekonomian. Tindakan rehabilitasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tindakan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dilakukan untuk mengembalikan layanan utama kepada masyarakat dan mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian, tindakan jangka panjang yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat kembali ke kondisi normal atau bahkan lebih baik. Adapun tindakan rehabilitasi yang dilakukan pasca banjir meliputi yang pertama ada analisis kerusakan kebutuhan. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendata kerusakan dan kebutuhan untuk menghindari terlupakannya hal-hal penting. Data kerusakan dan kebutuhan tersebut harus lengkap. Dan yang kedua ada melakukan perbaikan kerusakan air bersih. Banjir menyebabkan terjadinya pencemaran sumber air bersih. Perbaikan kualitas air dapat dilakukan dengan pemberian penjernihan air cepat atau flow aluminium klorin atau PAC 1 saset untuk 20 liter. Selanjutnya ada pembangunan gedung dan infrastruktur. Pembangunan kembali gedung sarana dan prasarana umum harus mengacu kepada tindakan kesiapsiagaan dan mitigasi banjir, agar dampak banjir berikutnya dapat ditekan sekecil mungkin. Sebagai contoh, pembangunan kembali rumah-rumah sebaiknya dibangun di lokasi yang lebih aman dan bukan di bantaran sungai. Pembangunan selokan yang tertutup dan pembuatan tempat sampah di lokasi yang strategis adalah salah satu tindakan mitigasi untuk memastikan sampah tidak dibuang lagi ke selokan atau sungai. Selanjutnya ada pemulihan sosial psikologis. Pemulihan sosial psikologis adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal. Sedangkan kegiatan psikososial adalah kegiatan yang mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal.
Pemulihan sosial psikologis bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana serta tercegah dari mengalami dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah kepada gangguan kesehatan mental. Pada pasca bencana, terdapat juga fase rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan melibatkan lembaga pemerintah. Karena proses rekonstruksi pasca bencana yang baik harus menghasilkan pemulihan kondisi masyarakat yang baik secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi, dan mampu menurunkan kerentanan terhadap banjir serta bencana, bukan memperparah kondisi kerentanan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana. Adapun lingkup pelaksanaan konstruksi itu dibagi menjadi 2 program, yaitu program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non-fisik. Di sini, saya akan menyebutkan program rekonstruksi fisik. Ada apa saja, yaitu pembangunan kembali sarana prasarana, pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir, seperti memperbaiki sungai dengan meninggikan atau memperbaiki bronjong atau tembok di pinggiran sungai, serta memperbaiki bendungan, memperbaiki jembatan, dan memperbaiki pipa nisasi, serta membangun kembali pemukiman perumahan-perumahan untuk penduduk yang hanyut rumahnya akibat bencana. Dalam rekonstruksi non-fisik, yaitu ada pertama cakupan, di mana yang dimaksud dengan rekonstruksi non-fisik adalah tindakan untuk memperbaiki atau pemulihan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi, serta kehidupan masyarakat antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan, dan kantor pemerintah. Cakupan kegiatan rekonstruksi non-fisik diantaranya adalah kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ada partisipasi dan peran serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat. Ada kegiatan pemulihan, kegiatan perekonomian masyarakat, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat, dan terakhir ada kesehatan mental masyarakat. Indikator capaian yang pertama ada setiap program rekonstruksi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capai atau indikator masing-masing komponen dan elemen pelayanan publik. Kedua, ada pelayanan rekonstruksi non-fisik dilakukan di bawah koordinasi BNPB dengan bekerja sama dan instansi yang ketiga, ada persyaratan teknis, yaitu ada setiap program rekonstruksi non-fisik sebagaimana dijelaskan harus diawali dengan penyusunan rencana. Ada teknis yang rinci yang mencakup aspek-aspek kegiatan yang rekonstruksi non-fisik besar biaya serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaannya. Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh BPBD untuk dibantu oleh dinas atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen pelayanan publik. Ada pelaksanaan, yaitu yang pertama ada pembangkitan kehidupan sosial budaya masyarakat. Kedua, ada partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat. Ketiga, ada peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Keempat, di dalam pelaksanaan ada peningkatan fungsi pelayanan publik. Kelima, ada peningkatan pelayanan umum dalam masyarakat. Keenam, ada program rekonstruksi non-fisik yang dilakukan di wilayah kabupaten atau kota oleh BPBD dibantu oleh dinas instansi yang mempunyai kewenangan masing-masing. Ketujuh, dalam konteks program rekonstruksi non-fisik yang dilakukan di wilayah yang meliputi dari lebih satu daerah atau kabupaten kota. Yang terakhir di pelaksanaan yaitu dalam konteks program rekonstruksi non-fisik bencana nasional koordinasi dilakukan oleh BNPB dibantu oleh BDVB. Terima kasih kepada seluruh pemateri. Alhamdulillah presentasi telah selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.